Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Husniati Mashkuroh, dosen program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di PDD UKT PT khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan deskripsi singkat mata kuliah Psikologi Perkembangan yang saya ampu. Mata kuliah Psikologi Perkembangan merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa Prodi PG PAUD FKIP UHAMKA dengan bobot 2 SKS dan wajib diikuti oleh mahasiswa semester 2. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang konsep dasar perkembangan manusia serta teori-teori yang terkait dengan perkembangan, sejak dalam kandungan sampai usia lanjut. Berdasarkan teori yang dibahas, mahasiswa mampu memahami perilaku manusia berdasarkan tinjauan teori perkembangan serta mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi perilaku individu di era 4.0. CPL Prodi pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan aktivitas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ipteks yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan yang keempat adalah menguasai secara mendalam konsep dan teori perkembangan anak, remaja, dan lansia untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah: mahasiswa mampu memahami konsep dasar teori perkembangan manusia dari sejak dalam kandungan sampai lanjut usia. Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang terkait dengan perkembangan anak, remaja, dan manusia lanjut usia. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang isu-isu terkini dan wawasan yang luas yang berkaitan dengan psikologi perkembangan, berbagai hasil penelitian, dan relevansinya dengan teori yang dipelajari. Yang keempat, mahasiswa memiliki sikap dan kepribadian yang baik dalam membantu berbagai masalah tumbuh kembang manusia di era 4.0. Dan yang terakhir, mahasiswa memiliki kepekaan dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah tumbuh kembang anak, remaja, dan lanjut usia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang delivery, interaction, and assessment. Yang pertama adalah delivery. Materi yang akan disajikan dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan ini adalah konsep dasar perkembangan, lifespan perspektif, masa dalam kandungan, perkembangan anak periode bayi, perkembangan periode prasekolah, perkembangan periode sekolah dasar, perkembangan periode remaja, dan perkembangan usia dewasa. Materi disampaikan secara luring dan daring. Pada perkuliahan secara luring, pertemuan tatap muka menggunakan smart classroom dan fasilitasnya. Sedangkan pada pertemuan daring, kami menggunakan video conference melalui Google Meet dan Zoom Meeting. Bahan ajar diberikan kepada mahasiswa menggunakan online learning UHAMKA. Metode yang digunakan dalam perkuliahan Psikologi Perkembangan tentu saja disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Beberapa metode pembelajaran yang kami gunakan adalah diskusi dan tanya jawab, case-based method, discovery learning, dan project-based learning. Dalam hal interaction, dosen melakukan interaksi dengan mahasiswa melalui berbagai saluran dan berperan sebagai fasilitator dan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Mahasiswa diberikan kesempatan yang luas dalam menyampaikan ide, gagasan, serta interaksi dilakukan melalui tatap muka luring, video conference, WA group, dan juga asinkron melalui online learning UHAMKA. Dan yang terakhir adalah assessment. Penilaian kami lakukan secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Dosen sudah menginformasikan kepada mahasiswa secara terbuka pada pertemuan awal perkuliahan tentang pembobotan penilaian.
yaitu 10% pada keaktifan mahasiswa, 20% pada komponen tugas, 35% pada komponen ujian tengah semester, dan 35% pada komponen ujian akhir semester. Dosen menginput nilai dalam sistem UHAMKA akademik online dan mahasiswa bisa mengakses secara pribadi nilai mata kuliah psikologi perkembangan yang diperolehnya. Berikut ini merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka, luring di ruang kelas pada mata kuliah psikologi perkembangan. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, mahasiswa? Alhamdulillah baik. Oke, ini adalah pertemuan kita yang ke-9 ya. Masih ingat pertemuan kita terakhir di minggu kemarin kita membahas tentang apa? Perkembangan manusia periode remaja. Nah, pertemuan hari ini kita akan memperdalam kembali beberapa hal dan poin penting termasuk kasus-kasus masalah yang terjadi di perkembangan manusia di periode remaja. Nah, sebelum kita mulai pembahasan berikutnya, Ibu akan menanyakan kembali terlebih dahulu materi kita minggu kemarin. Apa yang dimaksud dengan perkembangan manusia di periode remaja? Siapa yang bisa jawab? Oke, ya, Zanadin silakan. Perkembangan pada periode masa remaja merujuk pada perubahan fisik, emosional, kognitif, dan sosial yang terjadi pada masa remaja. Masa remaja merupakan periode transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Umumnya, masa remaja dimulai sekitar 10-12 tahun dan berlanjut hingga akhir remaja sekitar usia 8-20 tahun. Terima kasih. Berarti 10-12 tahun dan 12-20 tahun. Ada yang mau menjawab lagi? Ya, Vivi silakan. Menurut Sandrock, menurut Mong, tadi disampaikan bahwa perkembangan manusia di periode remaja merupakan masa transisi menuju masa dewasa. Jadi dikatakan 10-12 tahun, lanjut 12 tahun sampai 25 tahun yang berkembang dari fisik, sosial, emosi, bahasa, kognitif, dan seterusnya. Video pendek tentang perkembangan remaja termasuk hal yang paling menarik yaitu tentang reproduksi remaja. Are you ready? Ready.
Baik, sebelum kita mulai sesi presentasi pada sore hari ini, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Oke, yang pertama, saya sendiri Ernata Ramadhani sebagai moderator, dan juga di sebelah sana ada Lana sebagai presentator kedua, lalu ada Husna sebagai presentator ketiga, ada Nila sebagai presentator keempat, dan juga ada Azra sebagai presentator kelima. Baik, kami dari kelompok 6 akan membahas lebih dalam materi minggu lalu, yaitu mengenai perkembangan pada periode remaja. Nah, jika kita ditanya soal apa itu remaja, mungkin kebanyakan dari kita mempunyai pendapat atau pandangan yang berbeda-beda. Nah, selama ini remaja itu identik dengan anak yang berada di bangku sekolah menengah pertama ya, atau usia SMP. Nah, pernyataan tersebut tidak salah, namun kurang tepat karena definisi remaja ternyata lebih luas dari itu. Di sisi lain ada juga tahap-tahap perkembangan yang perlu kita perhatikan agar ketika kita menjumpai masalah tertentu di dalam perkembangannya, kita dapat menangani dan juga menyadarinya dengan segera. Nah, adapun topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama, apa pengertian periode remaja, kemudian yang kedua, apa saja tugas-tugas perkembangan remaja, yang ketiga, bagaimana perkembangan fisik pada remaja, yang keempat, bagaimana perkembangan kognitif pada remaja, yang kelima, bagaimana perkembangan sosial emosional pada remaja, yang keenam, bagaimana perkembangan bahasa pada remaja, yang ketujuh, bagaimana perkembangan moral spiritual pada remaja, lalu apa saja perbedaan antara periode masa sekolah dasar dan anak remaja. Lalu kita juga akan menganalisis masalah pada periode remaja, dan nanti dalil akan dibacakan beberapa jurnal. Baik, kita masuki materi yang pertama, yaitu pengertian masa remaja. Pengertian remaja adalah seseorang yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, masa remaja terjadi dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun. Sementara menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, arti remaja merupakan penduduk yang berusia 10 sampai 18 tahun. Lain lagi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN, rentang usia remaja adalah 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Kalau kita melihat referensi dari BKKBN ini, yang rentang usianya lumayan jauh ya, sampai 24 tahun. Nah, itu nanti akan dibagi menjadi 3 masa. Ada masa remaja awal, kemudian ada remaja pertengahan, dan juga ada remaja akhir atau dewasa muda, yang nanti kita juga akan bahas tahap perkembangannya. Nah, dalam masa remaja, berbagai perubahan terjadi pada diri anak sebagai bentuk dari pubertas. Perubahan yang terjadi umumnya meliputi, yang pertama, berat dan tinggi anak akan bertambah, yang kedua, tumbuh bulu kemaluan, yang ketiga, payudara membesar pada anak perempuan, yang keempat, menstruasi pada anak perempuan, yang kelima, terjadinya mimpi basah pada anak laki-laki, dan yang keenam, meningkatnya kemampuan berpikir. Jadi tidak heran apabila masa remaja ini termasuk salah satu fase perkembangan manusia yang paling pesat pertumbuhannya. Selain itu, remaja juga cenderung memiliki rasa penasaran, rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, sehingga jika tidak adanya kontrol atau pengawasan dari diri sendiri maupun orang tua, itu akan menjerumuskan remaja ke dalam kenakalan remaja. Selanjutnya yaitu tugas-tugas perkembangan masa remaja. Oke, terima kasih untuk kelompok presenter yang sudah memaparkan hasil diskusinya, dan juga diskusi tadi berjalan dengan sangat aktif. Dan kita akan masuk ke topik berikutnya, yaitu isu terkini remaja. Gambar apa ini? Strawberry. Di dalam diskusi pendidikan saat ini ataupun di media massa, televisi, banyak sekali teman-teman bisa temukan pembahasan tentang generasi strawberry. Oke. Ibu mau tanya, apa yang kamu ketahui tentang strawberry? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Buah yang berwarna merah. Buah yang berwarna merah. Oke. Kecil. Buah yang manis. Buah yang manis. Rasanya asam. Rasanya asam. Coba lagi. Ini. Oke, silakan. Gampang lembek. Gampang lembek Dan mudah busuk. mudah busuk. Oke, coba Ibu hubungkan ya tadi ya. Buah stroberi adalah buah yang kecil, berwarna merah,
rasanya manis, ada yang asam, mudah lembek, dan juga mudah busuk. Itu adalah karakteristik buah stroberi. Menurut teman-teman, kenapa remaja sekarang sering dikatakan generasi stroberi? Oke, kita lihat ya. Ada beberapa ahli yang mencoba melakukan penelitian dan juga berdiskusi dengan banyak ahli-ahli dan mengatakan dalam sebuah penelitian, jadi bahkan ada bukunya tentang generasi stroberi. Di sini Ibu sebutkan atau tuliskan ada 2 ahli yang mendefinisikan generasi stroberi. Tolong silakan dibantu dibaca yang pertama. Menurut Reynold Kasali tahun 2018, generasi stroberi adalah generasi yang penuh dengan gagasan kreatif, tetapi mudah menyerah dan gampang sakit hati atau baperan. Gampang sakit hati atau Baperan. Dikatakan oleh siapa? Reynold Kasali. Generasi stroberi merupakan generasi yang penuh dengan gagasan kreatif, tetapi mudah menyerah dan gampang sakit hati atau baperan. Oke, yang kedua menurut siapa ini? Silakan siapa? Ya, silakan. Menurut Edward, tahun 2022, generasi stroberi merepresentasikan buah stroberi yang indah, namun mudah rapuh dan hancur apabila dipijak. Oke, menurut Edward, dikatakan bahwa generasi stroberi merepresentasikan buah stroberi yang indah, warnanya merah, mungil, kecil, unjuk-unjuk tadi ya. Tapi dia mudah rapuh dan hancur apabila dia dipijak, lembek tadi seperti dikatakan oleh teman-teman. Oke, nah karakter generasi stroberi yang dikatakan oleh para ahli tadi dihubungkan dengan karakter buah stroberi itu saat ini melekat pada generasi remaja. Kita lihat di sini, ternyata karakter generasi stroberi tidak hanya negatif saja, tapi juga positif. Kita lihat yang pertama. Apa ini yang pertama? Kreatif. Dikatakan remaja saat ini mempunyai karakteristik yang kreatif. Kalian setuju dengan dikatakan remaja saat ini kreatif? Setuju. Masa? Apa buktinya? Siapa yang bisa berpendapat? Oke, silakan. Dikatakan kreatif karena dari kita membuat konten video ataupun foto di media sosial saja itu sudah termasuk kreatif. Oke, punya media sosial apa saja? Instagram, TikTok, Berapa followernya? ada Bu. Ada. Berapa? Nanti Ibu lihat ya, seberapa kreatif kalian. Tapi Ibu sebenarnya secara tidak langsung Ibu memantau mahasiswa itu dilihat dari media sosialnya. Ibu bisa melihat aktivitas kalian melalui media sosial yang kalian buat. Dan memang benar bahwa remaja saat ini sangat cepat untuk mengikuti perkembangan teknologi. Dosen mungkin tidak secepat remaja karena kecepatan remaja dalam menyerap kemajuan teknologi itu dibuktikan dengan karya-karyanya. Ini yang dimaksudkan dengan karakter yang kreatif. Yang kedua, mereka menyukai tantangan, terbuka dengan hal-hal baru, percaya diri dan toleran terhadap gagasan, berani menyampaikan pendapat, mudah beradaptasi dengan teknologi. Nah, ini kan semuanya nyambung ya. Pada saat teknologi semakin maju, kemudian media sosial itu menjadi salah satu bentuk eksistensi para remaja. Mereka berani speak up, belum tentu saat offline berani bicara, tapi di media sosial ternyata banyak ditemukan remaja-remaja pada saat bertemu secara tatap muka itu tidak berani berbicara, tapi di media sosial dia banyak bicara, berani mengungkapkan. Nah, itu adalah karakteristik generasi stroberi dari sisi yang positif. Sekarang kita lihat di yang sisi yang kedua, yaitu sisi negatif. Oke, coba kita lihat. Yang pertama apa? Kurangnya ambisi. Kurang ambisi. Yang kedua? Kurang fokus. Tiga? Kurangnya motivasi. Pesimistis dan malas, ini berikutnya. Kemudian? Mudah Mudah tersinggung. tersinggung. Selanjutnya? Tidak memiliki rasa tanggung jawab. Next. Mudah menyerah, menginginkan sukses tercapai secara instan. Kalian setuju? Apa benar ini ditemukan pada remaja sekarang seperti ini? Ya. Benar? Benar. Apa buktinya? Ya. Banyak mahasiswa, banyak remaja juga yang kalau belajar atau apa itu joki. Apa benar seperti itu? Ada joki tugas? Di sini nggak ada kan? Nggak ada. Oke. Insya Allah. Insya Allah nggak ada. Apalagi Kalau kata saya sih, yang kalau ada masalah itu langsung lari tanpa ada tanggung jawab. Oke, kalau ada masalah, lari dari masalah
bukan menyelesaikan masalah. Oke, nah ini adalah dua sisi dari generasi strawberry. Sisi positifnya banyak, sisi negatifnya juga tidak kalah banyak. Bila tidak bisa dimanage dengan baik, maka bisa dominan sisi apanya? Sisi negatifnya. Nah, pada saat anak-anak remaja ini tidak mendapatkan pendampingan yang tepat, maka ini yang bisa terjadi dominasi karakteristik negatif ini menjadi dominan pada anak-anak kita. Yang dikhawatirkan tadi menjadi generasi yang lembek, kalau ada masalah lari, mudah menyerah, tidak punya tanggung jawab, kemudian sukses secara instan. Nah, ini yang dikhawatirkan bila tidak mendapatkan pendampingan yang tepat, tidak mendapatkan informasi yang tepat, maka generasi yang rapuh dan lembek itu bisa terjadi di masyarakat. Oke. Penyebab generasi strawberry. Silakan, yang pertama apa? Self-diagnosis terlalu dini tanpa melibatkan ahli. Self-diagnosis terlalu dini tanpa melibatkan ahli. Self-diagnosis artinya apa? Mendiagnosa diri sendiri. Jujur Li, aku lagi kena mental. Itu banyak sekali diucapkan secara ringan oleh para remaja, baik secara lisan maupun tulisan. Di medsos banyak sekali kan dengan ringannya mereka menulis. Padahal siapa sih yang boleh mendiagnosa seseorang itu mempunyai kelainan mental? Siapa? Psikiater. Artinya apa? Dokter jiwa, bukan hanya sekedar lisan mengucapkan, tapi melalui beberapa diagnosa, diperiksa dulu, diobservasi, diwawancarai sampai akhirnya muncul diagnosa yang ditegakkan bahwa kena mental. Namun pada saat ini banyak sekali dalam kelompok sosial, teman-teman dengan teman yang lain atau di media sosial yang lain sering kan mendengar, aduh lagi kena mental nih, gara-gara kamu nih aku kena mental, menunjukkan bahwa dia serapuh itu, selembek itu. Nah, itu adalah sebuah ciri-ciri yang tidak bisa dibenarkan, karena sebenarnya bukan wilayah masyarakat awam atau remaja yang tidak mempunyai kapabilitas sebagai seorang psikiater untuk mendiagnosis dirinya sebagai orang yang kena mental. Oke. Berikutnya, pola asuh orang tua yang tidak mendidik dan memanjakan. Nah, ini para mahasiswa pasti sudah tahu bahwa kita pernah bahas dalam mata kuliah sebelumnya di pendidikan anak dalam keluarga. Bagaimana peran orang tua itu penting dalam mendampingi anak, bukan hanya di masa usia ini, tapi juga sekolah dasar, masa remaja, dan berikutnya, supaya mereka menjadi mahasiswa atau remaja yang tangguh dan mandiri. Mahasiswa atau remaja yang tidak mendapatkan pendampingan orang tua dengan layak, dengan asuhan yang benar, maka dia dikhawatirkan inilah terjadinya nanti generasi strawberry. Artinya peran orang tua sangat besar dalam hal ini. Berikutnya adalah narasi orang tua kepada anak yang tidak tepat. Apa ini maksudnya? Narasi orang tua kepada anak yang tidak tepat. Anak saya ini pemalu. Orang tua menganggap anaknya, oh ini masih harus selalu dibantu. Jadi orang tua yang mendeskripsikan anaknya itu memang tidak mampu, maka anak akan memasukkan itu ke dalam dirinya. Dia merasa, oh kata ayahku aku nggak bisa, kata orang tuaku aku nggak pinter, kata orang tuaku aku nggak kreatif. Nah itu akan membuat remaja kita akan tumbuh menjadi remaja yang tidak percaya diri dan jatuhnya ke generasi strawberry. Kemudian yang terakhir ini adalah kecenderungan anak untuk lari dari kesulitan. Ini berkaitan dengan pola asuh. Saat orang tua sering kali mengambil alih penyelesaian masalah anak menjadi masalah orang tua yang menyelesaikan, tidak memberi kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan sendiri, maka saat dia tumbuh menjadi remaja, maka dia akan menjadi remaja yang tidak siap untuk menyelesaikan masalah, tidak menjadi problem solver. Oke. Nah, dari yang tadi teman-teman sampaikan, ibu tanyakan, teman-teman jawab, kita akan lihat bahwa generasi strawberry itu, coba dibaca yang atas, terlihat apa? Dan indah dari luar, tapi sudah hancur begitu mendapat tekanan. Alih-alih mencari solusi atas masalah yang dihadapi, malah punya kecenderungan putus asa. Generasi super tapi suka baper. Apakah itu Anda?
Jangan ketawa. Saya tidak mau dikatakan itu. Kalau teman-teman sudah tahu itu, maka harus punya keinginan yang kuat, konsep yang kuat untuk menjadi manusia yang bukan stroberi tadi. Stroberinya boleh, tapi yang positif, nggak boleh masuk ke kuadran yang negatif. Nah, mengenal generasi stroberi lembek tapi sangat kreatif, kita sepakat ya. Nah, dikatakan generasi yang mudah hancur. Kenapa? Karena begitu kesenggol, baper. Begitu kesenggol, kabur, lari dari kenyataan. Oke, clear ya? Nah, terakhir kita akan dengarkan satu tayangan. Kita akan lihat satu tayangan. Pemirsa, seorang mahasiswa ditemukan tewas usai loncat dari lantai 4 rumah kos Jalan Mangga milik Kebang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban nekat mengakhiri hidupnya diduga akibat permasalahan Silakan diperhatikan karena kita akan bahas ini. Isak tangis pecah saat teman sesama mahasiswa mengetahui kabar tewasnya seorang mahasiswa di rumah kos Duri Kebang Kebonjeruk, Jakarta Barat, Selasa siang. Korban berinisial JY asal Subang juminya dengan kondisi luka parah di kepala. Oke, sudah cukup jelas tayangan tadi. Peristiwa apa? Bunuh diri. Siapa yang melakukan? Mahasiswa. Dengan teman kalian sendiri. Nah, untuk menganalisis kasus ini, Ibu minta teman-teman nanti berdiskusi dengan kelompoknya. Tugas kelompok seperti biasa teman-teman lakukan diskusi bersama kelompok, kemudian analisis bersama, kaitkan dengan teori perkembangan khususnya di periode masa remaja, dan hasil diskusikan laporan tertulis dan unggah di UHAMKA online. Baik, terima kasih teman-teman. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Psikologi Perkembangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.